Qin Yichan berangkat ke kota pemurnian Beiyun kali ini. Selain tujuan yang diperlukan, itu juga menunjukkan kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak keberatan dengan raksasa seperti alam abadi. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang, dan tidak banyak yang bisa dia lakukan kecuali dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengelola alam abadi. Kekuatan satu orang, bahkan jika dia bisa membunuh semua orang kuat di dunia ini, hanya kekuatan satu orang, dan ruang lingkup manajemen terbatas. Ini tercermin dalam pembangkit tenaga listrik 3000 pengadilan Dao dan Zeus. Lebih kuat dari Zeus, dia dapat mengubah aturan dunia ini sesuka hati, dan dapat dengan mudah membunuh dewa. Tetapi dia juga harus mengolah 12 dewa utama, dan 12 dewa utama juga mengembangkan kekuatan bawahan mereka sendiri. Itu karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning, bahkan jika ada metode klon tingkat atas, jauh lebih efektif untuk menggunakannya di tempat lain daripada manajemen. Ketika kekuatan seseorang cukup kuat, perkembangan kekuatan hampir tak terelakkan. Dan Qin Yichan juga berpikir begitu. Tapi dia membangun kekuatannya lebih awal dari yang lain, berkali-kali lebih awal. Dewa liar biasa tidak memiliki ide untuk mendirikan aula cabang sendiri, dan tempat lain yang belum tersentuh oleh 12 dewa utama. Ini terlalu dini bagi mereka, dan dibutuhkan upaya dan sumber daya untuk menumbuhkan kekuatan, dan umur manusia dan orang-orang di bawah tingkat satria terlalu pendek. Paling-paling, mereka mulai mengolah anggota inti mereka ketika mereka adalah dewa liar. Tetapi untuk Qin Yichan, tidak ada masalah ini. Fondasi kuil Lord Cahaya sangat bagus sehingga dia tidak perlu menghabiskan banyak usaha di kuil. Adapun mengolah bawahan, karena berbagai kemampuan yang diberikan kepada mereka oleh Dewa Cahaya, mereka sudah berkali-kali lebih baik daripada kekuatan lain dalam hal fondasi dan umur. Sekarang, kuil penguasa cahaya pada awalnya telah mendirikan fondasinya sendiri. Di bawah keadaan bahwa Qin Yichan memiliki kekuatan yang cukup, sekarang saatnya untuk membawa orang-orang ini keluar. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan pengalaman bertarung mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kepada penguasa kota terapung lainnya bahwa kuil penguasa cahaya bukanlah bantal bersulam yang mewah. Biarkan Master Kota Terapung melihat kekuatan kuil Master Cahayanya, dan kekuatan Qin Yichan sendiri. Dengan cara ini, ketika mereka memilih antara Mahkamah Agung dan kuil penguasa cahaya, mereka dapat memilih kuil penguasa cahaya. Qin Yichan mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang di laut biru di atas kepalanya, dan mengepalkan tinjunya perlahan. Kali ini adalah ujian putaran pertama untuk kuil penguasa cahaya. Yu Daoseng, kamu memiliki setidaknya 50% dari berat dalam pertempuran ini untuk membuat kuil penguasa cahaya terkenal. Jangan kecewakan aku. Konfrontasi antara Yu Daoseng dan utusan Dewa Gotham Jin, dalam arti tertentu, adalah konfrontasi antara anggota tingkat menengah Mahkamah Agung dan orang-orang percaya tingkat menengah di kuil penguasa cahaya. Tim penegak hukum yang dipimpin Qin Yichan secara pribadi akan membandingkan dengan para elit kota pemurnian Beiyun. Selama kedua pertempuran dimenangkan, situasinya akan sangat baik untuk Qin Yichan. Di masa depan, ketika Mahkamah Agung bergerak, sudah terlambat. Yu Daoseng melihat kesungguhan di wajah Qin Yichan, dan juga tahu bahwa Qin Yichan benar-benar mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat kali ini. Meskipun ada banyak tekanan, Yu Daoseng tidak bergeming. Jika orang lain memintanya untuk berurusan dengan utusan Dewa Gotham Jin, Yu Daoseng pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi, inilah yang dikatakan penguasa cahaya. Maka ia harus memiliki sarana untuk mengalahkan utusan Dewa Gotham Jin. Menyentuh dadanya, di mana ada dua arus hangat. Ini adalah dua peluang yang ditinggalkan Qin Yichan padanya. Menghitung hidupnya sendiri, ada total 3 peluang untuk menghadapi utusan Dewa Gotham Jin. Bawahanku tidak akan memenuhi harapan Lord of Light. Bawahanku akan bersiap, dan aku akan mengirim Lord Light di pagi hari. Qin Yichan mengangguk ringan. Waktu keberangkatan tim penegak hukum ditetapkan untuk besok pagi. Pada saat itu, para penguasa kota terapung yang tidak sabar menunggu perdagangan awan dan tanah pasti akan melihat adegan keberangkatan tim penegak hukum. Ini tidak kurang dari parade militer. Qin Yichan mengangguk. Oke, kamu bisa kembali dan istirahat sebentar. Langit belum cerah, dan anggota tim penegak hukum telah berkumpul di luar aula utama. Ada lebih dari 30.000 orang. Ini adalah elit yang dipilih oleh Matt. Belum lagi masing-masing dari mereka jenius sendiri. Setidaknya dalam menghadapi kejeniusan terkadang, ada juga kekuatan untuk bertarung. Armor gelap, tentara Tao yang dingin, dan topeng logam, udara dingin muncul dan menyebar dengan tenang. Matt mengenakan jubah hijau dan memegang helm kepala menelan di tangannya sebelum menaiki tangga. Hampir menginjak sinar cahaya pertama yang menerangi langit, Matt berjalan ke pintu masuk aula utama, dan suara tebal itu menyebar ke seluruh kuil penguasa cahaya. Tuan Guangzhou, tim penegak hukum sudah berkumpul. Mohon minta Tuan Guangzhou untuk memerintahkan. Saat berikutnya, tubuh Qin Yichan tiba-tiba muncul di depan Matt, dan di belakangnya, Hercules menempatkan kursi besar di belakang Qin Yichan. Qin Yichan perlahan duduk dan menatap mata dingin di bawah topeng dingin di bawah.
30.000 orang telah tiba? Di mana 10.000 orang lainnya? Matt mengepalkan tinjunya. Ini masih berkumpul, dan kita akan masuk sebentar lagi. Qin Yichen mengangguk diam-diam. Yah, tunggu saja saat ini. Di seberang aula Qin Yichen, adalah tempat perdagangan awan dan tanah terjadi. Tuan Kota Darrow, bangun pagi, hari ini. Setelah menerima balasan pribadi dari Qin Yichen kemarin bahwa dia dapat berpartisipasi dalam perdagangan awan dan tanah, dia bergegas. Di bawah pengaturan kuil penguasa cahaya, dia tinggal di kuil penguasa cahaya tadi malam. Meskipun kebebasan mereka dibatasi dan mereka tidak diizinkan berkeliaran, di mata penguasa kota Darrow, ini adalah kesopanan yang jauh melampaui penguasa kota terapung lainnya. Ini bahkan lebih terhormat. Pagi ini, untuk mendapatkan posisi yang baik, dia datang ke tempat di mana awan dan tanah diperdagangkan terlebih dahulu. Sekarang setelah gerbang ditutup, itu jelas belum dimulai. City Lord Darrow tidak terburu-buru, dia sudah memiliki sedikit petunjuk tentang masalah kata-kata Lord Light. Salahkan diri Anda sendiri karena terlalu tidak sabar. Dia hanya berdiri menghadap pintu yang tertutup, tidak melihat ke samping, tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada kuil penguasa cahaya. Sampai ada serangkaian langkah kaki rapi di belakangnya, City Lord Darrow merasakan gatal di hatinya. Apa tujuan mengumpulkan anggota seperti ini? Mungkinkah kuil penguasa cahaya akan segera dimulai? Keraguan yang tak terhitung muncul. Tuan Kota Darrow awalnya ingin menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki hal-hal ini. Tetapi saat berikutnya dia menolak gagasan itu dan bertanya kepada orang-orang percaya yang berjaga tidak jauh dari sana. Temanku, bolehkah aku melihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi? Orang-orang percaya yang berdiri menjaga mengangguk sedikit. Dengar, Lord of Light telah menjelaskannya secara khusus hari ini. Kamu bisa membacanya. Tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Tuan Kota Darrow mengangguk lagi dan lagi. Ya, saya mengerti aturannya. Anda dapat yakin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan matanya melebar.